Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2020. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Katakan amin saudaraku. Nah saudara, mari bersama kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Perikopnya di situ adalah kepada jemaat di Efesus. Ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara, saya beri tema firman Tuhan kepada kita semua, kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayat yang keempat dikatakan di situ, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus adalah satu dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil. Tetapi pada saat itu Efesus menjadi kota yang terbesar dan terpenting, karena menjadi kota perdagangan dan juga kota pelabuhan. Begitu juga dengan gereja yang ada di Efesus. Ketika itu mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun juga disertai dengan berkembangnya berhala, berkembangnya penyembahan berhala. Ritual pemujaan kepada dewa-dewa marak terjadi. Bahkan di kota itu terdapat kuil yang sangat mewah. Kuil itu kebanggaan penduduk kota itu. Meski situasi tidak mendukung, jemaat Efesus adalah jemaat yang tetap giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Itu sebabnya Tuhan memuji apa yang telah mereka lakukan. Wahyu 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka adalah jemaat yang mampu menjalankan peran atau tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Saudara perhatikan kata jerih payah menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau berjerih lelah. Ketekunan berbicara tentang kesungguhan atau kesetiaan mereka dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, seperti berdoa, melayani, bersekutu, dan sebagainya. Secara kasat mata, apa yang mereka kerjakan sepertinya tak ada cacatnya di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memperingatkan mereka dengan keras, sebab Tuhan melihat motivasi hati. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara, apa yang disebut dengan kasih yang semula seperti yang Tuhan katakan? Kasih yang mula-mula adalah kasih pada saat kita pertama sekali bertobat. Saat itu kita begitu rindu dan kita begitu ingin dekat dengan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, seringkali kita tidak menyadari kasih kita kepada Tuhan telah memudar, karena kita pun terjebak oleh rutinitas. Kerajinan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan tak lebih hanya sekedar aktivitas agamawi. Tanpa kita sadari kasih yang bergelora kepada Tuhan, kerinduan kita dalam mencari hadirat Tuhan tak seperti sedia kala. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Nah, apa yang membuat Tuhan begitu mengecam jemaat di Efesus? Yang pertama kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah tuntutan Tuhan Yesus terhadap jemaat di Efesus. Nah, sepertinya begitu sangat sederhana mengingatkan tentang pertobatan bagi orang-orang yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Namun langkah ini menjadi sulit sekali karena kita sudah lari dari kasih yang mula-mula tadi. Karena begitu sulit sehingga mereka perlu suatu ancaman. Tuhan katakan, jika engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Nah, berdasarkan ayat ini betapa kita mengerti pertobatan yang diperingatkan atau diperintah ke Tuhan adalah pertobatan yang wajar bagi orang yang percaya kepadanya. Walaupun mereka sudah percaya dan menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat. Singkatnya, dalam ayat ini Tuhan Yesus berfirman kepada orang yang sudah selamat, yang masih harus memperbaiki sikap hatinya. Pertobatan yang dimaksud adalah agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kaki dian atau kandil disebutkan di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 37. Di ayat ini sangat jelas digambarkan tentang kaki dian yang Allah perintahkan untuk dibuat oleh Musa ketika itu. Digambarkan kalau kaki dian adalah merupakan pelita atau lilin atau lampu yang berkaki 7. Jadi bisa kita artikan kaki dian itu adalah terang yang dari Tuhan. Bayangkan kalau kaki dian atau terang Tuhan tadi tidak lagi bersama dengan kita, maka hidup kita menjadi gelap dan hidup kita menabrak sana menabrak sini. Saudara, hidup kita sudah jauh dari terangnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan tadi di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Ketika itu kepada jemaat yang di Efesus, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, yang kedua, apa yang membuat Tuhan mengecam jemaat di Efesus? Wahyu 2 ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Yang kedua ini, apa yang Tuhan kecam kepada jemaat yang ada di Efesus? Tinggalkan atau tanggalkan manusia lama kita. Yang dimaksud dengan pengikut-pengikut Nikolaus adalah sekelompok orang yang ajarannya atau perbuatan-perbuatannya dipandang menyesatkan. Penyesatan yang dimaksud mereka adalah penyembahan berhala dan hidup di dalam percabulan. Nah, penyembahan berhala itu meliputi yang pertama adalah tidak menghormati Allah. Yang kedua, tidak percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak peduli kepada Allah. Dan yang terakhir adalah haus akan kekuasaan. Pengikut-pengikut Nikolaus di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5, 1 dari 7 orang yang terkenal baik dan ditunjuk untuk mengawasi di dalam pelayanan kasih ketika itu. Tetapi semua ajarannya dipandang menyesatkan karena memperbolehkan orang Kristen berbuat semau-maunya karena sudah diselamatkan. Itu sebabnya di dalam Kisah 6 ayat 5 juga dianggap telah memberikan namanya kepada sekelompok anggota gereja yang mencoba mencampur baurkan kekristenan dengan kekafiran. Singkat cerita, saudara yang dikasihi Tuhan,
Pengikut Nikolaus itu hendaknya disamakan dengan kelompok yang ditampik oleh Petrus, seperti terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Bileam ini mencoba mengutuk orang Israel, tetapi kutuknya diubah setiap kali oleh Tuhan menjadi berkat. Di dalam Bilangan 23 sampai Bilangan 24, ia adalah nabi dengan roh najis dan hati yang tamak melayani karena upah. Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Tuhan mengecam jemaat di Efesus? Meskipun kita tahu jemaat di Efesus ini, kota Efesus ini adalah kota yang terbesar, bahkan sangat maju. Dan di situ dikatakan di awal tadi saya katakan, perkembangan gereja Tuhan sangatlah pesat. Tetapi di dalam perkembangan gereja Tuhan ada penyembahan berhala yang begitu marak ketika itu. Itu sebabnya Tuhan mengecam jemaat yang ada di Efesus. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang lagi kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ketika itu Tuhan mengecam jemaat yang di Efesus untuk mereka kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan yang kedua, tanggalkan manusia lama kita, hidup di dalam berhala. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih pada saat kita pertama kali bertobat. Saat itu kita begitu rindu dan selalu ingin dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan nama Tuhan, di mana kita merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama bangun kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kasih Tuhan lebih daripada apapun di muka bumi ini. Karena saya dan saudara adalah pilihan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mempunyai misi khusus. Tuhan memiliki satu kerinduan untuk bisa hidup kita menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama tundukkan kepala kita, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih melalui nasihat kepada gereja yang ada di Efesus, yang ketika itu mereka kelihatannya sepertinya maju, seperti dalam kasat mata mereka. Tetapi Tuhan mengecam, bertobatlah dan lakukan lagi seperti semula engkau lakukannya kepada Tuhan. Bahkan yang kedua, sebagian daripada orang-orang Efesus, mereka lebih senang menyembah berhala dan hidupnya di dalam percabulan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi nasihat buat kami, untuk kami kembali kepada hidup kami yang mula-mula, di mana kami begitu rindu menyenangkan hati Tuhan, di mana kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan, di mana kami rindu, kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah terang Tuhan, kaki Dian itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan, menuntun hidup kami. Pakai hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dimanapun hari-hari ini jemaat Tuhan,
ketika mereka berseru pada nama Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Turunlah pertolongan daripadamu, dan nyatakanlah pertobatan itu kembali atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kasih-Mu yang mula-mula, hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ketika kami merasakan kami dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus, apapun yang boleh terjadi, yang Tuhan izinkan, kami percaya kami kuat. Bahkan kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat kepadamu lah Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan juru dan selamat kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan penyembuh kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih di masa susah sekalipun, di mana sepertinya tidak ada pertolongan, tetapi kami percaya ada satu kasih yang senantiasa menuntun, mengangkat hidup kami, menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, menjadi terang atas setiap hidup kami. Kami tidak lagi sendiri. Ada tangan Tuhan yang begitu kuat memegang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah
besar kuasa-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Makasih Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, Engkau yang mulia. Makasih Tuhan, haleluya. Hosana, tinggikan nama Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Benar seperti pujian ini berkata, hanya dekat kepadamu saja ya Tuhan. Engkaulah penghibur hati kami ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarkan kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Terima kasih buat tuntunan-Mu, buat terang-Mu yang ajaib, buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami meninggalkan manusia lama kami Tuhan Yesus. Kau yang ajaib, Kau yang mulia, Engkau yang hebat. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan masih beri kesempatan untuk kami sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kuasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita memasukinya, sebelum kita menerimanya, jikalau ada dosa-dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Biar di dalam hidup ini, seperti Alkitab katakan, untuk kita bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula, sehingga hidup kita bukan hanya karena rutinitas saja. Kehidupan kita beribadah bukan hanya aktivitas rutinitas saja, tetapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sadar betul bahwa tanpa terang Tuhan, kita tak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Minta ampun saudara. Terus minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terus minta ampun kepada Tuhan. Dan minta supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Pertobatan demi pertobatan. Seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sama seperti itu ketika Tuhan ingatkan kepada jemaat yang di Efesus. Tuhan ingatkan juga buat kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau yang mulia. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Kau layak disembah. Terima kasih. Haleluya. Kami terima kasih, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas perkenanan-Mu untuk kami bisa sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima roti dan anggur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Roti yang sudah ada pada kita angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur kembali kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami merasakan dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya ibadah kami, semua boleh berlalu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, karena anugerah dan tuntunan-Mu. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menasehatkan kami. Untuk hari-hari ini kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kepada kasih yang semula di mana kami begitu rindu. Di mana kami begitu ingin sekali meninggi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ketika itu Engkau mengecam jemaat yang ada di Efesus, karena jemaat yang ada di Efesus mereka meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Itu sebabnya biarlah hari ini melalui firman yang sama, Tuhan pakai hidup kami. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami meninggalkan manusia lama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Yang lemah kami sudah dikuatkan. Yang kami berbeban berat kami diberi kelegaan. Kami yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan atas setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan dengan kehidupan keluarga lepas keluarga. Tuhan memelihara seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan keperluan anak-anak kami untuk sekolah mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden sampai dengan pemerintahan yang terkecil sekalipun kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biar di akhir-akhir zaman ini kami melihat ada begitu banyak di era Pentakosta ini orang-orang memanggil nama Tuhan. Orang-orang bertobat. Orang-orang berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Meskipun hari ini kami hidup di dalam new normal, artinya kami berpadada dengan virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami katakan kami tidak takut, karena Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Kaki dian-Mu ada bersama kami ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya terang-Mu yang ajaib, yang menerangi hidup kami, yang menuntun
seluruh aspek hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur 2000 tahun yang silam Engkau sudah mati di kayu salib semuanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Itu sebabnya Engkau Tuhan layak ditinggikan, layak disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan yang menuntun hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjaga-jaga hidup kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kami akan menerima doa berkat yang Tuhan sampaikan atas setiap hidup kami. Namun sebelumnya kami akan berdoa seperti Tuhan mengajarkan atas setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah kasih setia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai dengan Maranatha, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menyongsong semua kami di awan-awan permai dan sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.